Segmen Dialog Jawa Barat kali ini kita akan membahas terkait Kuningan melesat ikhtiar nyata membangun kedaulatan pangan. Dengan narasumber yang telah terhubung bersama kami, yakni Bapak Wahyu Hidayah, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Ibu. Baik, terima kasih Pak Wahyu telah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita akan membahas terkait bagaimana sih sesungguhnya ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Kabupaten Kuningan untuk mencapai visi yakni kedaulatan pangan. Nah, boleh diceritakan gambaran awal tentang Kabupaten Kuningan dari ketahanan pangannya dan juga tantangan apa yang saat ini dihadapi Kabupaten Kuningan dari segi pangan? Ya, terima kasih dengan Teh Astri ya. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Jawa Barat. Saya Wahyu Hidayah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Baik, terkait dengan gambaran umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan, kami sampaikan bahwa tahun 2025 kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan termasuk dalam kategori yang kuat, kemudian kami masih bisa surplus pangan dan terkendali. Jadi pada tahun 2025 produksi gabah kering giling ya kami, kemudian produksi berasnya dibandingkan dengan konsumsi beras per kapita masyarakat Kabupaten Kuningan ya kami masih ada surplus di 120.000 lebih ton, jadi 120.244 ton, atau kalau dibulatkan 120.000 ton ya. Dan alhamdulillah upaya ini berkat upaya yang kita lakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman ya di Kabupaten Kuningan tahun 2025 dari luas baku sawah Kabupaten Kuningan 26.016 hektar, kami sudah bisa mencapai indeks pertanamannya 2,5 kali ya, 250. Artinya apa? Bahwa rata-rata tanam padi di Kabupaten Kuningan itu 2,5. Jadi ada yang 2 dan kebanyakan 3, dan ada di beberapa tempat ada 4 kali. Nah, kemudian terkait dengan tantangan yang kami hadapi, kita masih ya di semua daerah juga sama dengan adanya pertumbuhan penduduk, kemudian juga kebutuhan lahan yang terbatas, akhirnya apa? Adanya perubahan alih fungsi atau berkurangnya lahan-lahan pertanian, baik untuk kawasan permukiman maupun kawasan yang lainnya. Nah, kita juga tidak dipungkiri juga beberapa program strategis juga menambah juga pengurangan luasan kawasan pertanian. Jadi luas kawasan pertanian semakin tahun semakin berkurang, tetapi kita dituntut untuk meningkatkan produksi yang lebih karena jumlah penduduk bertambah. Kemudian di samping itu juga terkait dengan regenerasi petani, hampir di sebagian wilayah ya, mungkin juga seluruh secara nasional ya, kita juga sama di Kuningan, kebanyakan petani Kabupaten Kuningan berumur di atas 45 tahun. Nah, kita punya pekerjaan rumah untuk menarik generasi muda agar mau terjun di bidang pertanian. Kemudian tantangan utama lainnya adalah terkait dengan perubahan iklim, kemudian ketidakpastian musim. Itu mungkin beberapa hal ya di Kabupaten Kuningan terkait dengan kondisi ketahanan pangan dan tantangan. Iya Pak, lalu kemudian meskipun tadi lahan untuk berproduktivitas gitu, untuk pertanian itu semakin menyempit, namun faktanya ada peningkatan jumlah produktivitas dibandingkan dengan konsumsi di Kabupaten Kuningan. Nah ini strateginya apa nih Pak? Itu bisa dilakukan dalam tahun ke tahunnya produktivitasnya bisa meningkat, dan juga sekaligus pertanian untuk menjaga kesejahteraan petani di daerah itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi itulah tantangannya, sehingga kami di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Kuningan dengan seluruh penyuluh ya, mengupayakan agar tadi betul jumlah penduduk semakin tahun semakin meningkat, lahan pertanian berkurang, tetapi produktivitas harus ditingkatkan. Upaya yang kami lakukan dengan meningkatkan tadi indeks pertanaman.
Jadi kami tingkatkan indeks pertanaman di setiap areal atau sawah yang tadinya indeks pertanamannya 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 3, yang ketiga kita dorong juga menjadi 4. Jadi dengan upaya-upaya rehabilitasi, contoh yang 1 tadinya sawah tak ada hujan, didorong untuk menjadi 2 dengan pembangunan sarana irigasi. Ada irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, ya, dan sumur bawah sumur dangkal, sumur bawah tanah, dan lain-lain. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, yang kita lakukan adalah penggunaan benih bersertifikat dan genjah atau berumur pendek. Ya, jadi kalau kita ingin 4 kali tanam, 4 kali panen dalam 1 tahun, apakah itu memungkinkan? Memungkinkan. Ya, untuk areal yang memang sepanjang tahun ada irigasinya. Nah, kami lakukan juga dengan tadi menggunakan benih bersertifikat dan memiliki umur yang pendek atau genjah. Ya, kemudian penerapan di teknologi modern dengan mekanisasi pertanian. Ya, kemudian juga tadi kita dorong juga luas tambah tanamnya, dan kita juga menggunakan konsep semai culik. Ya, semai culik adalah semai persemaian untuk tanaman padi yang dilakukan bukan di areal sawah, tapi di areal-areal lain, contoh misalkan areal tegakan dan lain-lain. Sehingga pada saat padi di sawah sudah mulai menguning, sudah mulai mau panen, kita sudah persiapkan, masyarakat kita dorong, petani sudah menyiapkan semai culik, dan pada saat panen, ya, dan langsung olah, langsung bisa ditanam. Itulah upaya-upaya percepatan dalam meningkatkan indeks pertanaman. Dan di samping itu juga yang kita lakukan, ya, itu di peningkatan produksi. Ya, kami membuat demplot, ya, mengaplikasikan beberapa teknik budidaya padi, ya, dengan penggunaan pupuk organik cair, dengan pengurangan pupuk kimia, ya, dan alhamdulillah, ya, upaya untuk peningkatan produktivitas itu juga bisa ditingkatkan. Jadi kalau misalkan dalam 1 hektar sawah menghasilkan di Kuningan 6,2 ton, yang dilakukan adalah bagaimana sawah atau produktivitas di Kabupaten Kuningan sawahnya bisa lebih dari 6 ton, 7 ton. Nah, kami coba kemarin dengan demplot, alhamdulillah rata-rata peningkatannya yang tadinya 6 ton menjadi 9 ton, dan ada yang sampai 12 ton. Nah, upaya edukasi ini, ya, upaya teknik budidaya tanaman padi yang baru ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dalam rangka peningkatan tadi produktivitas atau produksi semakin tahun semakin meningkat, upaya dilakukan dengan 2, meningkatkan indeks pertanaman dan meningkatkan produktivitas. Iya Pak, terkait penyaluran bantuan tadi yang sudah dilakukan berupa benih, berupa pupuk untuk lahan yang lebih dari 20.000 hektar. Bagaimana memastikan distribusi ini tepat sasaran dan berdampak nyata bagi para petani? Ya, jadi alhamdulillah di Kabupaten Kuningan untuk pemanfaatan atau aplikasi benih bersertifikat, ya, dan berumur genjang, kemudian tahan terhadap hama penyakit tanaman kita sudah lakukan. Di samping benih bantuan dari pemerintah atau pusat melalui Kementerian Pertanian, juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dari Kabupaten Kuningan sendiri. Kami di Kabupaten Kuningan ada program namanya Bernas, salah satu program unggulan Bapak Bupati Kuningan dan Ibu Wakil Bupati Kuningan. Kami sudah lakukan sejak tahun 2025 kemarin, dan kita juga tindak lanjuti, kita tingkatkan di tahun 2026 ini dengan program tadi Bernas. Apa itu Bernas? Bernas adalah program atau singkat akronim dari Benih untuk Rakyat dalam rangka meningkatkan produktivitas. Ya, kami sudah bantu ke seluruh petani, ya, harapannya kami bisa minimal satu petani bisa mendapatkan 1 kali bantuan, dan alhamdulillah dari luas bagus sawah 26.016 hektar itu kami sudah bantu sekitar 20.000, jadi ada sisa sekitar 6.000-an hektar lagi, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa garap semua seluruh luas bagus sawah petani itu bisa kita bantu minimal 1 kali mendapatkan Bernas, benih untuk rakyat dalam rangka meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa
kegiatan ini tepat sasaran. Jadi kami ada bantuan ini melalui kelompok tani. Ya. Kemudian juga kami usulkan baik melalui Kementerian CPCL-nya ke Kementerian Pertanian atau melalui provinsi atau yang Kabupaten Kuningan. Dan benih itu langsung dikirim langsung ke kelompok taninya. Dan kita pastikan kawal agar ditanam dan ada penyuluh-penyuluh lapangan yang mengawal untuk distribusi dan penanamannya. Ya, kemudian ada juga pemberian bantuan Alsintan kepada para petani ini. Nah, tentu kan ini bantuan Alsintan memiliki nilai yang cukup besar. Lalu kemudian bagaimana efektivitas pemanfaatannya di lapangan? Apakah hal tersebut juga sudah menjawab kebutuhan para petani di lapangan, Pak? Ya, betul. Kebutuhan Alsintan untuk petani itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau petani budidaya padi ya tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti mekanisasi pertanian, yakin ya, terkait dengan tadi indeks pertanaman kita ingin percepatan pertanaman juga tidak akan tercapai. Nah, terkait dengan program Alsintan betul, jadi alhamdulillah dari Kementerian Pertanian tahun 2025 ya, kami mendapatkan guyuran ya bantuan Alsintan yang cukup banyak ya, kalau di nominal senilai hampir 10 miliar ya dalam bentuk combine harvester, traktor roda 4, traktor roda 2, pompa, hand sprayer sampai hal seperti itu ya, power tracer ya dan lain-lain. Totalnya hampir mencapai 10 miliar. Dan ini sangat berguna dalam rangka mempercepat pengolahan lahan dan mempercepat pemanenan. Contoh combine harvester ya itu percepatan dalam pemanenan. Traktor roda 4, roda 2 percepatan dalam olah tanam. Dan capaiannya ya dampaknya signifikan dalam rangka modernisasi mekanisasi pertanian di Kabupaten Kuningan. Ada efisiensi biaya ya, kemudian ada pengurangan loss hasil tadi pertanian. Pak Wahyu, mohon maaf karena waktu kami terbatas sehingga dialognya dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf Pak Wahyu, semoga kedepannya kita ada waktu untuk melanjutkan dialog. Terima kasih atas kebersamaannya. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa, hatur nuhun.